Rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana yang memerlukan proses pengkajian dan perencanaan yang komprehensif melalui pengkajian kebutuhan pasca bencana dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana atau R3P. Prinsip dasar dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana adalah membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman atau build back better and safer, berbasis pengurangan risiko bencana atau disaster risk reduction yang dituangkan dalam dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi kegiatan yang tidak terpisahkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan atau kabupaten kota, baik jangka panjang, menengah, atau tahunan, sehingga kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sinergi dengan lintas pihak, terutama pemerintah daerah dengan perangkatnya bersama unsur non-pemerintah, swasta, dan masyarakat. Rehabilitasi pasca bencana. 1. Kebijakan rehabilitasi. Kebijakan penyelenggaraan rehabilitasi dilandaskan dengan ketentuan: pertama, kegiatan rehabilitasi merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah yang terkena bencana. Kedua, kegiatan rehabilitasi dilaksanakan oleh satuan kerja pemerintah daerah dan instansi atau lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD. Yang ketiga, dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi, pemerintah kabupaten kota wajib menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD kabupaten kota. Keempat, dalam hal APBD kabupaten kota tidak memadai, pemerintah kabupaten kota dapat meminta bantuan dana kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Yang kelima, dalam hal permintaan kabupaten kota meminta bantuan kepada pemerintah pusat, permintaan tersebut harus melalui pemerintah provinsi yang bersangkutan. Yang keenam, selain permintaan dana, pemerintah kabupaten kota dapat meminta bantuan tenaga ahli, peralatan atau pembangunan prasarana kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Ketujuh, terhadap usul permintaan bantuan dari pemerintah daerah dilakukan verifikasi oleh tim antar departemen atau lembaga pemerintah non-departemen yang dikoordinasikan oleh Kepala BNPB. Kedelapan, verifikasi menentukan besaran bantuan yang akan diberikan pemerintah kepada pemerintah daerah secara proporsional. Kesembilan, terhadap penggunaan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh tim antar departemen atau lembaga pemerintah non-departemen dengan melibatkan BPBD yang dikoordinasikan oleh Kepala BNPB. Kemudian dalam penentuan kebijakan rehabilitasi, prinsip dasar yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Menempatkan masyarakat tidak saja sebagai korban bencana, namun juga sebagai pelaku aktif dalam kegiatan rehabilitasi. Kedua, kegiatan rehabilitasi merupakan rangkaian kegiatan yang terkait dan terintegrasi dengan kegiatan pra-bencana, tanggap darurat dan pemulihan dini, serta kegiatan rekonstruksi. Ketiga, early recovery dilakukan oleh Rapid Assessment Team segera setelah terjadinya bencana. Keempat, program rehabilitasi dimulai segera setelah masa tanggap darurat sesuai dengan Perpres tentang penetapan status dan tingkat bencana, dan diakhiri setelah tujuan utama rehabilitasi tercapai. Berikutnya adalah strategi penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi. Pertama, melibatkan dan memberdayakan masyarakat dalam tahapan pelaksanaan rehabilitasi. Kedua, memperhatikan karakter bencana, daerah dan budaya masyarakat setempat. Ketiga, mendasarkan pada kondisi aktual di lapangan atau tingkat kerugian, kerusakan, serta kendala medan. Keempat, menjadikan kegiatan rehabilitasi sebagai gerakan dalam masyarakat dengan menghimpun masyarakat sebagai korban maupun pelaku aktif kegiatan rehabilitasi dalam kelompok swadaya. Kelima, menyalurkan bantuan pada saat, bentuk, dan besaran yang tepat sehingga dapat memicu atau membangkitkan gerakan rehabilitasi dan penanganan bencana secara menyeluruh. Kemudian sasaran. Sasaran kegiatan rehabilitasi adalah kelompok manusia dan segenap kehidupan dan penghidupan yang terganggu oleh bencana. Kemudian, sumber daya buatan yang mengalami kerusakan akibat bencana sehingga berkurang nilai gunanya. Dan terakhir, ekosistem atau lingkungan alam untuk mengembalikan fungsi ekologisnya.
Penyelenggaraan rekonstruksi. Koordinasi program. 1. Dalam merencanakan suatu rekonstruksi, perlu diperhatikan koordinasi. Koordinasi sebagaimana dimaksud bahwa Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB atau BPBD di tingkat daerah. Selanjutnya, koordinasi sebagaimana dimaksud di atas diperlukan agar proses dan pelaksanaan rekonstruksi dapat terarah dan sesuai dengan tujuannya. Kemudian, koordinasi dalam proses rekonstruksi pasca bencana mencakup 1. Koordinasi vertikal antar struktur di tingkat daerah dan tingkat pusat. 2. Koordinasi horizontal di lintas sektor. 3. Koordinasi dalam kerjasama internasional. Dan terakhir, koordinasi dengan organisasi non-pemerintah termasuk LSM. Kemudian, dalam penyelenggaraan kegiatan rekonstruksi perlu dilakukan sinkronisasi, yaitu sinkronisasi program dengan program pada tahap prabencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Sinkronisasi program rekonstruksi dengan program pembangunan daerah dan nasional. Sinkronisasi lintas aktor, sinkronisasi lintas sektor, sinkronisasi lintas wilayah. Inventarisasi dan identifikasi kerusakan atau kerugian. Sebelum dilaksanakan penyelenggaraan rekonstruksi, terlebih dahulu dilakukan inventarisasi dan identifikasi kerugian atau kerusakan atau damage and loss assessment secara lengkap, kemudian melakukan kajian kebutuhan atau post disaster need assessment menggunakan informasi dari hasil DLA serta berbagai perkiraan kebutuhan ke depan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dari awal. Kajian kerusakan dan kerugian seperti dimaksud pada butir 1 dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasikan kerusakan dan kerugian di suatu daerah yang diakibatkan oleh bencana dan dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan data dan informasi yang berawal dari hasil kajian kerusakan pada tahap sebelumnya sebagai titik awal dari kajian kerusakan yang lebih komprehensif. Kajian kerusakan harus didasarkan kepada kriteria kerusakan dan kerugian yang sudah disepakati secara nasional dalam suatu bentuk pedoman penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang sesuai dengan kondisi di Indonesia. Kemudian, kajian kebutuhan dimaksudkan untuk memahami kebutuhan rekonstruksi pada semua sektor pembangunan yang ditangani berdasarkan atas kajian kebutuhan pelayanan prasarana fisik dan non-fisik untuk seluruh kegiatan sosial, ekonomi, budaya, pelayanan umum, dan pemerintahan, pemukiman dan perumahan yang rusak oleh bencana sebelumnya. Keempat, kajian kebutuhan harus memperkirakan tingkat pertumbuhan permintaan berdasarkan perkiraan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan daerah pasca bencana dalam jangka panjang di masa depan, dengan memperhatikan aspek keselamatan dalam penyediaan layanan terkait untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana di masa datang dari berbagai fasilitas pelayanan fisik dan non-fisik yang akan digunakan kembali. Pembiayaan. Untuk merencanakan proses rekonstruksi, perlu dipertimbangkan pembiayaan penyelenggaraan rekonstruksi pasca bencana. Pemerintah menggunakan dana penanggulangan bencana yang berasal dari APBN. Pemantauan dan evaluasi. Pemantauan penyelenggaraan rekonstruksi pasca bencana dilakukan oleh instansi lembaga terkait di bawah koordinasi BNPB atau BPBD di tingkat daerah, dan unsur pengantar serta unsur pelaksana BNPB atau BPBD di tingkat daerah untuk mendapatkan gambaran mengenai kemajuan dan kinerja pelaksanaan rekonstruksi, baik kinerja teknis, keuangan, SDM, dan dampak lingkungan sosial, ekonomi, dan sebagainya, beserta berbagai permasalahan yang menghambat agar dapat dilakukan tindakan-tindakan untuk perbaikan perencanaan dan proses rekonstruksi. Evaluasi penyelenggaraan rekonstruksi pasca bencana dilakukan oleh unsur pengarah BNPB untuk penanganan bencana tingkat nasional dan unsur pengarah BPBD untuk penanganan bencana tingkat daerah dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penyelenggaraan rekonstruksi pasca bencana. Pelaporan. Laporan penyelenggaraan proses rekonstruksi dilaksanakan melalui paling sedikit 3 jenis pelaporan selama penyelenggaraan proses rekonstruksi, yaitu 1. Laporan awal berupa laporan rencana penyelenggaraan rekonstruksi yang sudah memuat hasil kajian kerusakan dan kajian kebutuhan beserta kelengkapan lainnya. Kedua,
laporan kemajuan pelaksanaan penyelenggaraan proses rekonstruksi yang disampaikan pada pertengahan penyelenggaraan proses rekonstruksi. Yang terakhir, laporan akhir yang disampaikan pada akhir penyelenggaraan proses rekonstruksi. Dimaksud di dalamnya laporan mengenai hasil monitoring dan evaluasi disusun oleh BNPB dan atau BPBD untuk kegiatan rekonstruksi di tingkat daerah, disampaikan kepada Presiden atau Kepala Wilayah yang terkena bencana, serta untuk konsumsi publik.